Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan nikmat yang kita rasakan di malam ini as-sihhatu wal faragh, ni'matani maghbudun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang kata Nabi banyak dilalaikan, diabaikan oleh kebanyakan manusia, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, mendapatkan kesempatan. Dan dua nikmat ini saat ini sedang kita rasakan. Kita kembali mendapatkan kesempatan, waktu luang, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah, penjelasan tentang pelajaran-pelajaran yang sangat penting bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang masuknya kita dalam pembahasan pelajaran yang keempat, pembagian tauhid. Dan kami pesankan kepada para jamaah bahwa pembagian tauhid yang kemarin kita kaji itu hanya sekilas, ya, hanya sekilas. Bahkan ada buku harganya sekitar 300 ribuan, tebalnya seginian, ya. Itu buku berisi sekitar 40 buku kecil tentang tauhid. Jadi judul-judul kitab tauhid, ya, mau yang kecil ataupun edisi yang pertengahan seterusnya, dikumpulkan oleh para ulama menjadi satu kitab. Di dalamnya ada sekitar 40 judulan pembahasan tauhid. Maksud kami adalah, kalau kita di pembahasan pekan kemarin membahas tentang tauhid dibagi 3 kemudian seterusnya, dan mungkin banyak di antara kita sering mendengarnya, tetapi untuk lebih menyelami lagi, silakan Anda terus belajar tauhid dan tidak bosan untuk mengkaji tauhid. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala ketika memasuki pembahasan kita saat ini, yaitu pembagian tauhid, kemudian saat ini kita akan masuki pembahasan pembagian syirik. Itu kalau ana perhatikan, wallahu ta'ala alam, wala ilmu indallah, walaupun Syekh Abdul Razak ataupun Syekh Ibn Baz, penulis utama kitab ini, sering mengangkat kajian tauhid, tetapi saat diangkat lagi tauhid diperlebar lagi. Bahkan Syekh Abdul Razak di sini, kalau kita lihat pembahasan pembagian syirik yang beliau sebutkan di sini, sampai setebal ini, dan tidak mungkin kita sampaikan dalam waktu antara maghrib dengan isya sekali pertemuan. Maksud ana adalah bagaimana ulama-ulama Saudi yang diakui dengan kalimat negara tauhid, negara yang mengangkat kajian tauhid dan menerapkan tauhid dalam kesehariannya dengan kekurangannya, ya. Tetapi kita katakan bagaimana para ulama di sana berjuang dan dirasakan efeknya. Bagaimana penanaman tauhid itu tidak hanya sekali kajian, bukan hanya training ataupun daurah ataupun kajian singkat, tidak. Karena para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali ada di antara kita saking tidak ngertinya itu syirik itu apa. Ini
Syekh Abdul Razak membahas sampai segini, dan kami nggak mampu kalau harus disampaikan semuanya. Tetapi banyak di antara kita tidak merasa khawatir akan terjerumus kepada kesyirikan. Ya, maka di sini oleh Syekh Abdul Razak ketika Syekh Ibn Baz menyebutkan syirik itu ada pembagiannya. Ibn Baz mengatakan syirik bisa dibagi 3, walaupun pendapat finalnya adalah dibagi 2. Yang sebagaimana kita ketahui ada syirik kecil, ada syirik besar. Kalau dibagi 3 kata Syekh Ibn Baz, ada syirik al-khafi, syirik yang tersembunyi. Walaupun nanti dalam finalnya di akhir pembahasan beliau katakan syirik itu yang khafi, yang tersembunyi, itu akan terjadi dalam syirik kecil, demikian juga dalam syirik besar. Tapi poin utama yang dijelaskan kembali oleh para ulama ini, dan kami dapatkan dalam kitab-kitab yang lain, bahwa kalau ini sebagai permisalan saja, kalau ada pezina, ya, perampok, penjudi, ya, pembunuh. Ada kemarin seorang wanita di Kolaka atau di mana tuh, di tempat wisata ditemukan dibunuh pacarnya, sampai viral di Sulawesi, viral, ya, pokoknya bahas macam-macam, dibahas, viral. Tapi subhanallah, ketika ada umat Islam meyakini bahwa syekh di alam kubur itu tahu masa depan saya, atau ustadz di kutub utara sana itu tahu permasalahan saya dan solusi saya, tidak banyak yang memviralkan. Padahal para jamaah, dalam kitab ini kami dapatkan, dan kitab-kitab tauhid juga para ulama ingatkan, ada satu prinsip yang harus diajarkan kepada diri kita dan kepada keluarga kita dan kepada seluruh kaum muslimin. Prinsip apa? Sekecil-kecilnya syirik, kalau ada syirik kecil, itu dosanya lebih besar daripada dosa besar berzina, membunuh, korupsi, dan dosa-dosa besar lain. Ini harus diingatkan kepada diri-diri kita. Sekecil-kecilnya dosa syirik, itu lebih besar dosanya, kedolimannya, daripada dosa-dosa besar. Kalau ada orang membantai 1 juta manusia, nyawa 1 juta orang terbunuh, tapi dia tidak musyrik. Tapi ada orang tetangga kita, dan ini seringkali kaum muslimin yang tidak mengkaji tauhid dan tidak memahami apa itu syirik dan bahayanya kekafiran, bahayanya kesyirikan. Seringkali ada orang Islam, Ustaz, saya suka sama tetangga saya. Siapa? Itu Ustaz, non muslim. Dia Masya Allah Ustaz, baik banget sama anak, tiap hari traktir sabu-sabu, sarapan bubur. Ustaz, beda Ustaz sama tetangga anak ini, sholat subuh dengan anak sama-sama nggak pernah nraktir saya Ustaz. Ada nggak opini-opini yang terbangun di masyarakat saat ini seperti itu? Ustaz, itu seburuk-buruknya non muslim Ustaz, dia masih lebih baik daripada orang Islam yang saat ini jadi tetangga anak. Ada pemahaman seperti itu, dan banyak para jamaah, ya, sehingga dengan itu umat Islam dibangun untuk memakmurkan, mendukung ibadah-ibadah non muslim. Kami dapatkan informasi terbaru, ada orang depan Ka'bah berdoa, mendoakan ratu non muslim yang kemarin meninggal, semoga husnul khotimah, ditangkap kerajaan Saudi Arabia. Berdoa depan Ka'bah, mendoakan agar
diampuni dosa-dosanya karena banyak jasanya, mensejahterakan rakyatnya sekitar berapa tahun, 70 tahun atau bagaimana, puluhan tahun lama katanya, pemimpin ratu terlama katanya di sana. Itu didoakan kaum muslimin. Makanya pantas kalau kholal, catatan dalam kajian-kajian ustadz-ustadz kita saat ini adalah, kata Syekh Utsaimin, banyak ulama-ulama kita saat ini lebih fokus mengajarkan umat Islam tentang bagaimana mengakui perbuatan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, tapi kurang memperhatikan bagaimana perbuatan umat Islam kepada Allah. Disitulah letak kesyirikan banyak terjadi. Kalau orang yang tidak mengakui Allah penciptanya, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya, yang menghidupkan, mematikan, ada tapi sedikit. Seperti Fir'aun. Jarang Fir'aun muncul itu. Tapi karakter sombong meniru Fir'aunnya banyak gitu. Tapi kalau ungkapan keyakinannya yang diproklamirkan Fir'aun di hadapan rakyatnya di kota Mesir, Fir'aun yang kalimatnya diabadikan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, akulah pencipta kalian yang paling tinggi, nggak ada itu Allah. Makanya kata para ulama sejarah, kenapa ada istilahnya piramid, itu bangunan tertinggi itu adalah perintahnya Fir'aun kepada menteri-menterinya untuk membangun tangga agar penasaran itu Fir'aun. Saya penasaran sama Tuhannya Nabi Musa itu, sama Tuhannya Musa sama Harun, maka bangunkan ya tangga yang tinggi agar saya bisa sampai berjumpa dengan Tuhannya Musa sama Harun itu, sama Bani Israel itu. Saya penasaran karena perasaan saya katanya. Kata siapa? Kata Fir'aun, ana rabb rububiyah, ana rabbukumul a'la. Aku pencipta kalian, mengatur kalian. Lah ini sungai Nil, kata Fir'aun, di bawah saya atur. Saya tidak pernah tuh berjumpa dengan Allah, kata Fir'aun. Fir'aun tidak mengakui rububiyahnya Allah. Tapi untuk orang Kendari, kita katakan dari kaum muslimin sedikit. Hampir semua kita mengakui yang menciptakan langit dan bumi bukan nenek moyang saya, bukan sepupu ketiga, bukan kakek datuk kedua, tidak. Semua kita mengakui. Tapi ketika ditanyakan tentang perbuatan kita, para hadirin, ada nggak di antara kita kalau memberikan transfer ilmu muncul ujub, ana khairun minhu, sebagaimana perkataan iblis, saya lebih baik daripada dia? Ada nggak perasaan di antara kita seperti itu? Mungkin ada di antara kita baca Qur'annya ikhlas karena Allah, tapi mungkin belum tentu aman saat sholatnya, apakah karena Allah atau tidak. Mungkin ada di antara kita sholatnya ikhlas karena Allah. Dan para jamaah, di antara tips dari Nabi untuk menguji keikhlasan kita, coba masing-masing belajar melaksanakan ibadah al-khafiyah, tersembunyi. Maka Nabi pernah katakan, siapa di antara kita bisa sholat di rumah nggak ketahuan orang. Sholat sunnah di rumah nggak ketahuan orang. Kalau sholat wajib laki-laki di masjid, kecuali ada udzur ya. Kalau anda sholat sunnah di rumah nggak ketahuan orang, istri antum nggak tahu, mungkin antum dikenal istri antum, ahli tidur Ustaz, suka ngorok Ustaz, nggak pernah tidur, nggak pernah sholat. Bisa jadi misalnya begitu, padahal antum bisa jadi berusaha menjaga sholat tanpa ketahuan orang. Kira-kira hadirin, kalau ada di antara kita mendapatkan kemampuan sholat, kata Nabi, kalau ada orang bisa sholat tanpa ketahuan orang di rumahnya, sholat sunnah, maka pahalanya 25 kali lipat. Pahalanya berlipat. Kenapa? Karena ada keutamaan, perjuangan menjaga keikhlasan. Sama halnya seperti orang saum. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu untukku, padahal
kalau kita pelajari, bukankah engkau juga ya Allah yang mengatakan innas salati qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakanlah sesungguhnya salat kita, ya, sembelihan kita, ya, hidup kita, mati kita untuk engkau ya Allah. Tapi kenapa engkau khususkan ketika untuk saum, as-saumu li, saum untukku, kata Allah. Kenapa? Karena kata Allah saum itu adalah rahasia. Ada orang bisa menahan makan minum tapi matanya saum enggak? Susah. Hanya Allah dan Anda para pelaku saum yang merasakan. Anda bisa menahan makan minum dan mata Anda, tapi telinga Anda saum tidak? Saum artinya menahan. Bisa ditahan tidak dari maksiat? Bisa, usah saya telinga mata saum, tapi berbicaranya mungkin untuk masukkan makanan minuman enggak, dari pagi sampai maghrib iya, tapi untuk menceritakan aib orang, tidak menahan mulutnya, bisa tidak? Maka Allah katakan taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang yang saum untukku itu, kata Allah, yang definisi saumnya itu menahan bukan hanya makan minum, tapi menahan hawa nafsunya untuk Allah. Maka para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini berkaitan dengan syirik. Karena waktu kita terbatas, kita ambilkan beberapa poin. Pengertian syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min huquqillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang merupakan haknya Allah. Orang yang menyamakan makhluk dengan Allah, Ustadz, ada Ustadz saya itu bisa mengetahui ilmu gaib. Oh, ini syirik nih, keyakinan syirik seperti itu. Jadi kalau ada tiba-tiba di antara kita duduk depan Ustadz, oh antum yang begini-begini, langsung tahu tuh, ya, berarti ini kajian kesyirikan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah mengabarkan kepada kita bahwa ilmu gaib tidak diketahui oleh makhluk. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, kata Allah, wahai Muhammad, kepada kaum muslimin, kepada manusia seluruhnya, katakan, tidak ada yang tahu ilmu gaib, baik makhluk di langit, para malaikat, ataupun makhluk di bumi, kita termasuk di dalamnya, bahkan para nabi, tidak ada yang tahu ilmu gaib. Semua makhluk tidak ada yang tahu ilmu gaib illallah, kecuali hanya Allah. Ketika ada orang merasa tahu ilmu gaib, berarti dia telah mendolimi Allah. Dan ini adalah kedoliman yang lebih buruk daripada perzinahan atau pembunuhan yang berantai tadi. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kesyirikan ini perlu kita waspadai dan terus diangkat oleh para ulama, sampai Syekh Abdul Razak mengingatkan dengan pesan-pesan Imam Ibn Bas di sini, Anda mestinya takut terjerumus kepada kemusyrikan. Jangan-jangan kita musyrik. Contoh, saat kita beraktivitas, capeknya kita, bagi para suami mencari nafkah, bagi para istri berbakti kepada suaminya, ataupun anak-anak, ataupun siapa saja, aktivis dan seterusnya, apakah selama ini kita berbuat untuk Allah atau hanya lewat begitu saja, nggak ada niatan ibadah? Atau lebih mengerikan adalah dia niatkan untuk selain Allah, untuk dunia, untuk jabatan, untuk tahta, untuk wanita. Anda ingat para hadirin, Nabi pernah mengatakan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamis. Celaka budaknya dinar dirham, celaka budaknya pakaian mewah.
Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah ada pintu-pintu kemusyrikan dengan harta dunia, ada pintu-pintu kemusyrikan dengan pakaian. Karena Nabi menyematkan, menyandarkan budaknya harta, budaknya pakaian, budaknya dinar dirham, padahal hukum asalnya seorang manusia mestinya harus menjadi budaknya Allah. Dan itulah tujuan hidup. Dan itulah tujuan hidup. Maka kata Ibn Baz rahimahullah ta'ala, ketika beliau menyampaikan pembagian syirik, kemudian beliau katakan syirik besar, kalau ada di antara kita terjerumus kepada syirik besar, maka yujibu hubutal amal, amalannya akan hancur binasa, seakan-akan dia tidak beramal. Kalau orang Sunda mengatakan, karena kami orang Sunda, capek gawe teka pake. Apa artinya Ustaz? Ada orang letih bekerja siang malam, dia capek bekerja tapi tidak diakui pekerjaannya. Sayang para jamaah. Orang ini merasa saya sudah kayaknya pasti saya dicintai gitu. Ternyata nggak ada itu, nggak ada responnya. Itulah bahayanya menyekutukan Allah dengan syirik besar. Kata Ibn Baz, akan menjadikan amalan yang dia kerjakan dari amal ibadah di dunia, wa qadimna ala ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami hadapkan orang itu di hari kiamat dengan amalan-amalannya, kemudian amalan itu tiba-tiba jadi berterbangan lenyap begitu saja, nggak ada hasilnya, ya, tidak ada hasilnya. Ini gara-gara orang tersebut terjerumus kepada syirik besar. Kemudian orang terjerumus kepada syirik besar akan mengakibatkan dia kekal abadi di dalam neraka kalau dia meninggal tidak bertaubat dari syirik tersebut. Bil mithali yuwadihul maqal ikhwan, karena waktu kita singkat, kita ambil contoh-contoh. Apa contoh syirik besar yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala? Pertama, du'aul amwat wal asdam, berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, atau berdoa kepada patung. Perlu dipahami hadirin, atau perlu diingat, Lata Uzza, Manat Hubal di antara patung-patung terkenal dari 360 patung orang Quraisy di kota Makkah saat Nabi diutus. Itu orang Quraisy itu sholat loh. Sholat loh hadirin. Sama seperti kita loh. Sholat. Ya. Orang Quraisy biasa saum. Iya. Sebelum adanya saum Ramadan, kata Ibunda Aisyah, di Mekah itu biasa saum Muharram. Orang Quraisy biasa haji nggak? Mereka pemegang kunci Ka'bah. Mereka pelayan tamu Allah. Jamaah haji itu mereka yang menjamunya. Apakah mereka biasa sedekah? Jangan kira itu. Yang membangun Ka'bah siapa? Bukan kita orang Tolaki. Yang bangun Ka'bah orang Quraisy. Dari harta mereka, sedekah mereka. Iya. Jadi kalau diperhatikan, mereka mengerjakan rukun Islam tidak? Mengerjakan, tapi tidak yang pertama. Rukun Islam pertama mereka kerjakan. Itulah sebab Nabi diutus. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Makanya kenapa sih Ustaz, bukankah mereka masih memakmurkan, masih melestarikan syariat Nabi Ibrahim, masih ada haji. Makom Ibrahim masih mereka bangun, masih mereka jaga. Air Zam-Zam masih ada, Sofa dan Marwah masih ada, masih. Tapi kenapa harus diutus Nabi Muhammad SAW? Karena kata Allah, benar-benar kami telah mengutus untuk setiap umat itu ada satu Nabi, ya, untuk apa? Sembah Allah, jauhi tagut, jauhi kesyirikan. Karena memang intinya diutus Nabi agar mengingatkan haknya Allah dan mengingatkan bahaya syirik. Semua Nabi. Maka kalau kita perhatikan hadirin, Lata, kenapa dikatakan Lata kata para ulama? Patungnya orang Quraisy itu. Ya, ternyata Lata itu adalah jelmaan dari sosok
orang yang baik, dermawan semasa hidupnya, yalutus sawiq. Maka dikatakan lata yalut. Membuat adonan roti, itu orang solehnya, itu orang baiknya dulu tuh waktu hidup, dia biasa membuat roti. Ada nggak di antara kita suka merasa kagum kepada orang-orang baik, apalagi urusan ngasih makanan? Itu diingat banget tuh. Saya tahu ini bapak, kalau saya berkunjung ke rumahnya pasti kenyang. Hati-hati sama orang baik. Karena awalnya kemusyrikan di muka bumi ini, ingat kisah Nabi Nuh? Awalnya kemusyrikan di muka bumi gak lewat pintu orang soleh. Jadi itu yalutus sawiq. Orang itu biasa membuat adonan roti. Kalau ada jamaah haji itu dijamu, sampai orang itu terkenal. Bukan hanya di Mekah. Oh, kalau ke Mekah coba cari orang itu. Orang itu biasa itu bikin kita kenyang. Kedermawanannya Masya Allah. Tapi setan liciknya di situ. Ya. Setan kalau membisiki kita untuk minum pongasi, enggak, saya sudah tahu itu haram. Tapi kalau setan membisiki kita untuk dipuji orang, banyak orang kalau dipuji bagaimana? Langsung terbang, ya, langsung mengatakan, emang saya, gue banget, emang begitu. Ya. Coba banyak di antara kita ngobrol di warung kopi gitu dan seterusnya, menceritakan dirinya bagaimana pekerjaannya di mana, bagaimana pendapatnya. Saya gitu, Masya Allah. Allahnya di mana hadirin? Mana tauhidnya kita? Saya lihat nih. Apa itu? Bintang 7 atau subhanallah saya? Apa saya ini? Ya, inilah kalimat yang pernah dicontohkan iblis ketika Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada makhluk hukum asalnya nggak boleh. Sujud kepada makhluk syirik. Tapi karena iblis diperintahkan oleh Allah, maka perintah itu adalah bentuk mentauhidkan Allah. Tapi iblis tidak mau mentauhidkan Allah, maka iblis diabadikan dalam neraka. Karena apa kata kuncinya? Iblis sombong. Dia mengatakan, ya Allah, ana khairan minhu ya Allah, saya lebih baik daripada dia ya Allah. Kalimat ini yang harus diwaspadai oleh ikhwah kajian, oleh para ustadz, oleh ikhwah-ikhwah ataupun akhwat yang hijrah. Ketika melihat ada di luar sana para pelaku maksiat, tiba-tiba kita mengatakan, kayaknya saya lebih baik daripada dia. Kayaknya saya lebih baik daripada dia. Kayaknya saya lebih soleh daripada dia. Kalimat ini yang harus kita waspadai bersama. Niat kita selama ini untuk apa? Beribadah. Inilah kajian ikhlas, kajian tauhid, dan inilah kajian memahami kesyirikan. Berdoa kepada orang meninggal. Saya bertanya kepada para jamaah, ada nggak orang Islam meminta kepada Nabi Muhammad SAW? Ada. Bahkan Syekh Abdul Razak di sini, beliau dengan sedih menceritakan, beliau katakan, ini membuat hati saya sedih. Ada ikhwah di Saudi, kata beliau, bercerita kepada anak, orang itu ketika berdiri dalam sholat, dia berjanji sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya berjanji hanya kepada Engkau saya menyembah, dan hanya kepada Engkau saya minta tolong. Itu saat berdiri, kata beliau. Diceritakan dalam buku ini. Tapi giliran lagi sujud, orang itu mengatakan, ya fulan, madid, wahai fulan, tolong pisah saya. Dalam sujud ketika sholat, belum selesai salam, dia lagi musyrik. Padahal dia lagi berdiri, minta tolong sama Allah, berjanji sama Allah bahwasanya dia hanya akan minta pertolongan kepada Allah saat berdiri, belum selesai salam. Sementara sujud dia langsung mengatakan, wahai fulan, wahai orang soleh, tolong saya. Padahal dia sedang sholat. Ini ngerinya kemusyrikan yang terjadi saat ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kasbus Subhat, beliau katakan, kemusyrikan orang sekarang di zaman beliau tahun 1115 Hijriah beliau hidup.
Ya, beliau lahir. Kita dapatkan dengan tahun sekarang mungkin lebih ngeri lagi. Dan kata Nabi, semakin kita dekat dengan hari kiamat, semakin buruk keadaan orang. Dan ikhwan, hari kiamat tidak bisa diundur-undur. Kita terus didekatkan dengan hari kiamat. Kata Nabi, semakin dekat dengan hari kiamat, keadaan orang semakin buruk kecuali yang dijaga oleh Allah. Tapi faktanya memang umumnya demikian. Ya, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemusyrikan di zaman dulu, artinya semusyrik-musyrik orang zaman dulu masih lebih mending dibandingkan kemusyrikan saat ini. Ya, kenapa? Karena orang musyrik zaman dulu, musyriknya itu ketika sedang susah saja. Wa idza raqibu fil fulki da'awallah mukhlisin lahuddin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, orang-orang dulu yang musyrik kalau naik kapal, Pak, apalagi kalau dikendari kapal katingting, belok sedikit oleng, ya. Ya. Orang dulu, dan Allah abadikan dalam Al-Qur'an, kalau naik kapal orang dulu itu langsung ingat Allah. Mukhlisin, kata Allah, ikhlas, langsung ikhlas. Seburuk-buruk orang, semusyrik-musyrik orang zaman dulu, kalau naik kapal itu langsung takut gak nyampe. Jadi musyriknya itu bukan 24 jam. Ya, musyriknya itu ketika sudah sampai pelabuhan, sudah sampai rumah, itu musyrik lagi tuh. Tapi kalau naik kapal, ikhlas. Itu orang dulu. Tapi orang sekarang dan kita saksikan, mau di kapal terbang, mau di kapal laut, mau di daratan, mau di mana saja, orang sekarang malah musyrik. Jimat, cincin, tulisan-tulisan yang gambar kepala harimau, kemudian ekornya apa gitu kan. Ada Hasan Hussein, ada macam-macam itu. Kemudian ada baba jim tak itu penglaris, penjaga. Anaknya baru lahir katanya, ari-arinya itu harus ditanam depan rumah, kasih lampu. Jangan lupa tuh, kalau mati lampu segera nyalakan. Ya, lilinnya jangan lupa jaga itu. Subhanallah. Istrinya sedang hamil, dilarang potong. Pokoknya potong-potong nggak boleh. Hubungan apa hubungannya? Lah antum nggak bisa masak, istri antum lagi hamil, tapi dia nggak boleh masak, terus ke restoran ya silakan. Tapi dengan keyakinan selama hamil nggak boleh nyembelih. Kalau istri hamil nabrak kucing, takutnya bukan main. Ustaz, sampai ada yang ngebel sama Ustaz, kami di jalan. Terus kenapa kalau di jalan? Ana nabrak kucing. Lah terus kalau nabrak kucing, yang penting nggak sengaja sih bilang. Ini masalahnya istri ana lagi hamil. Saya bilang, nggak apa hubungannya? Kita tanyakan gitu loh. Ini Ustaz kalau nabrak kucing itu istri ana itu nanti anak-anak akan menakutkan katanya Om. Dari mana dalilnya? Inilah tauhid. Inilah tauhid yang mulai terkikis. Ya. Meminta kepada orang meninggal itu syirik besar. Istighatsah sama juga meminta. Wan nadar, menyembelih untuk selain Allah kalau ada. Bangun rumah biar aman katanya, ini karena bangun rumahnya di home base banyak hutannya. Ya, tiba-tiba ada pohon besar Ustaz, kami tumbangkan itu susah. Giliran kami dapat solusi Ustaz. Ada katanya orang yang Masya Allah kayaknya soleh Ustaz, menyarankan nyembelih untuk dipersembahkan kepada pohon tersebut, penjaga pohon tersebut. Betul Ustaz, aman. Kita katakan aman memang rumah antum, tapi nggak aman iman antum. Rumahnya mungkin aman, tapi apa manfaatnya rumah kita di dunia, ikhwan, kalau di akhirat kita dicap musyrik? Artinya kalau kita punya rumah, mau bangun rumah di hutan, silahkan. Bumi ini Allah wariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Mau antum tinggal di hutan di mana saja, bangun rumah bismillah, yang penting tanah kapling milik antum. Kemudian kalau ada pohon beringin Ustaz, ya tebang saja kalau antum tidak memanfaatkannya.
Masalahnya Ustadz ada penjaganya, antum pemiliknya. Siapa yang lebih tinggi jabatannya, penjaga atau pemilik? Pemilik. Ya, antum pemiliknya. Ustadz dia ganggu saya. Antum tahu kalau dia makhluk halus? Iya Ustadz dia halus nggak kasat mata, tapi gangguannya terasa anak-anak bandel dan seterusnya. Antum tahu kalau dia makhluk goib, dia ubun-ubunnya digenggam oleh Allah yang maha goib. Berarti apa? Komunikasikan sama Allah yang maha goib. Ya Allah, kami minta tolong agar engkau lenyapkan makhluk halus ini dari tempat yang akan kami bangunkan rumah ini. Ingat Allah, bukan ingat pisang burung. Apalagi Pak, kelapa, kain kapan, bukan. Ini masalah tauhid ini, Masya Allah. Dan semua lini termasuk di dalamnya para jamaah. Ada celah-celah untuk menyekutukan Allah banyak. Ini syirik besar ya. Kemudian jam berapa ini? Insyaallah. Oh ya, ini penting juga. Ada satu doa yang semoga bisa Anda hafalkan. Nabi mengatakan begini, mau nggak aku tunjukkan kepada sesuatu kalau kalian mengucapkannya? Ini pesan Nabi ya. Allah akan melenyapkan dari kalian kesyirikan, mau yang kecil atau yang besar. Semua umat Islam pasti mau. Maka kata Nabi, usahakan mengucapkan kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi bika wa an a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Coba hafalkan doa ini, perbanyak meminta perlindungan kepada Allah. Artinya begini, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau, an usyrika bika wa ana a'lam, aku memohon perlindungan hanya kepada Engkau dari kemusyrikan, yang mana kemusyrikan itu saya sudah tahu kajiannya, sudah tahu ilmunya. Ya Allah, saya berlindung, berikan saya perlindungan. Karena terkadang para jemaah dengan doa ini, terkadang ada orang sudah tahu itu syirik tapi masih dikerjakan. Maka Nabi katakan, coba berdoa sama Allah agar Allah memberikan perlindungan kepada engkau dari terjerumus kepada kemusyrikan yang ilmunya sudah Anda tahu. Kemudian Nabi katakan ditambah doanya, wa astaghfiruka lima la a'lam, maafkan saya ya Allah kalau memang saya ditakdirkan oleh engkau terjerumus kepada kemusyrikan dan saya belum tahu ilmunya. Ini doa sepantasnya dihafal oleh semua kaum muslimin. Sepertinya waktu kita sudah habis. Walil hadithi baqiyah, sepertinya masih ada beberapa pesan-pesan yang akan kami sampaikan di pertemuan akan datang. Tetapi kalau memang ada yang ingin didiskusikan, kami buka sesi tanya jawab kepada para jamaah. Kami persilakan. Barakallahu fikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu yang coba sebutkan untuk tadi adalah yang dihadapkan dengan kebiasaan atau istiadat. Bagaimana dengan tauhid yang dihadapkan dengan sains? Dengan apa? Sains, ilmu pengetahuan. Kayak beberapa hari yang lalu Ustaz yang ceramah di sini mengatakan bahwa hujan itu bukan dari penguapan air, tapi bukan dari Allah semua. Hujan itu bukan akibat dari penguapan air yang kemudian menjadi awan dan turun menjadi hujan. Ya, karena hujan itu dari Allah ya pastinya seperti itu Ustaz. Tapi kalau kita bilang begitu sama guru fisika kan kita dikasih keluar dari kelas. Kita ngomong seperti itu ya, jadi maksudnya saya begini Ustaz. Banyak hal mungkin kayak misalnya petir yang dikatakan bahwa dia bertasbih pada Allah. Tadi kan kalau secara sains petir itu kan karena perbedaan udara yang menyebabkan. Jadi maksudnya ketika sains dihadapkan dengan tauhid, apa solusi dari Islam untuk agar kita bisa tetap belajar sains, tapi tauhid kita tidak goyah? Masya Allah.
kira demikian. Baik. Wa fiikum barakallah. Mengawali jawaban dari pertanyaan ini, ana coba mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i. Ikhwan dan akhwat, para jamaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i di antara pesan beliau kepada kita, kullul ulum siwal Qur'an mushghalatun aw mashghalah ilal hadits wa ilal fiqh fid din ala ilmu maqala fihi hadatsana wa masiwadaka waswasus syayatin. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, setiap ilmu selain Al-Qur'an itu akan melalaikan usia kita, kecuali ilmu fiqih dan ilmu hadis. Ilmu itu definisi yang benar adalah kalau itu dikatakan ilmu, kalau di dalamnya ada perkataan telah berbicara kepada kami, ada sumber yang nyambung kepada Allah dan Rasul. Selain itu bisikan setan. Kalimat Imam Asy-Syafi'i ini tidak menafikan pentingnya ilmu dunia, tidak. Tetapi apapun ilmu yang kita kaji berkaitan dengan dunia, kita harus paham dunia ini diciptakan oleh siapa? Oleh yang berfirman dalam Al-Quran dan yang telah mengutus Nabi dengan sabda-sabdanya. Dan tidak ada kontradiktif antara ilmu dunia yang lurus dengan ilmu agama. Justru akan menguatkan. Al-Quran mengajarkan tentang ilmu apa? Janin. Ya, bagaimana konsep Allah ciptakan bayi. Ya, penciptaan itu ada. Ya. Kemudian juga Al-Qur'an mengajarkan tentang proses air hujan. Air hujan itu prosesnya ada dalam Al-Qur'an. Dan ilmu-ilmu yang lainnya berkaitan dengan dunia, bahkan ada ilmu tentang kelautan, atmosfer, lapisan langit, itu dikabarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan kita tanpa harus naik Apollo 11, Nabi ketika terjadi Isra Mi'raj ataupun Allah kabarkan sab'a samawat, ya, atau dalam hadis wal aradin, bumi itu 7 lapis, langit juga 7 lapis, itu dengan spontanitas, Al-Quran ini Masya Allah, Nabi kita nggak bisa baca tulis tapi mengabarkan ternyata bumi ini ada lapisannya, itu dikabarkan, ya. Tapi Al-Quran kata para ulama juga bukan buku kedokteran. Tetapi di situ kita dapatkan bagaimana dunia ini dengan ketakjubannya kita dengan kebesaran makhluk-makhluk di dunia ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Kemudian tadi, apakah dengan ini Ustadz? Bagaimana cara mengorelasikannya? Saya bisa mengambil pada satu kesimpulan, Pak. Kalau tadi berkaitan dengan hujan, dalam ilmu apa dulu tuh? Fisika ya? Dipelajari itu, proses terjadinya hujan, itu namanya sebab. Dalam Islam al-akhdhu bil asbab asy-syar'iyyah masyru'ah. Mengambil sebab, Pak. Contoh gini, antum takut dikatakan musyrik. Ini handphone di bawah siapa? Langsung anak bertauhid Allah. Bukan dikatakan pabrik apa gitu kan. Enggak, kalau saya bilang itu dari pabrik tertentu anak musyrik. Tidak juga ikhwan. Bisa dipahami Pak? Baju antum siapa yang ciptakan? Langsung antum bilang Allah. Semua juga begitu, pasti antum katakan ini diciptakan Allah. Semua diciptakan Allah. Cuma Allah jadikan di dunia ini ada sebab-sebab. Ya, sebab itulah yang harus kita kaji. Apakah sebabnya itu dibolehkan oleh agama atau tidak? Gitu loh Pak. Seperti tadi, hujan terjadi karena faktor sebab ini, sebab ini, sebab ini. Oh iya, itu terjadi, ada sebabnya, dipelajari betul adanya, maka diakui dalam agama. Maka para ulama tidak mengatakan syirik. Fatwa-fatwa para ulama tidak mengatakan syirik. BMKG ketika mengabarkan di televisi setelah berita apa gitu kan dulu tuh, perakiraan cuaca. Itu, oh ini kajian syirik nih setelah berita. Nggak ada tuh ulama mengatakan begitu. Karena namanya perakiraan, praduga, hasil penelitian dengan alat-alat kontemporer saat ini nggak masalah. Ya, ilmu perbintangan, ilmu nujum, ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ilmu perbintangan kalau untuk menjadi arah kiblat, sholat di mana, lihat bintang, arah kemana, itu dibolehkan. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya.
Kemudian juga kalau ilmu bintang itu untuk menceritakan sesuatu yang tidak dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis, itu kan sebab yang nggak boleh tadi, Pak. Contoh apa? Bintang Pisces, Sagittarius. Bapak ini Bapak Aries. Oh, ini jodohnya begini, Pak. Oh, pendapatan. Nah, itu dari mana tuh? Di Quran nggak ada. Tapi kan Ustaz itu sebab. Iya, tapi sebab di sini adalah tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan itu pintu-pintu kesyirikan. Ya, makanya Nabi mengatakan, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazad." Barang siapa yang belajar ilmu perbintangan, maka dia telah belajar ilmu sihir sedikit demi sedikit. Itu maksudnya adalah bukan secara mutlak ilmu perbintangan dilarang. Ada ilmu perbintangan yang diperbolehkan. Seperti itu. Demikian juga tadi adanya petir. Kalau ada sebab maka silakan, ada akibat begitu. Tapi ikhwan, dalam ilmu beragama terkadang suatu kejadian Allah jadikan terkadang tanpa sebab untuk menunjukkan kemaha besarannya Allah. Apa contohnya? Tiba-tiba muncul Nabi Adam. Logikanya Ustaz, harusnya ada bapaknya tuh. Ini logika. Makanya orang Nasrani melihat Nabi Isa alaihissalam pakai logika. Tapi orang Islam melihat kelahiran Nabi Isa dengan keimanan. Iman itu bukan pakai logika. Ya. Nah, Allah mengatakan, "Inna mathala Isa kamathali Adam." Sesungguhnya permisalan Nabi Isa seperti permisalan Nabi Adam. Kata Allah sama seperti itu. Aku maunya Nabi Adam, kata Allah, diciptakan tanpa ayah ibu. Ya sudah, suka-suka Allah. Aku maunya, kata Allah, Nabi Isa diciptakan lewat rahim ibunda Maryam tanpa bapak. Ya sudah, suka-suka engkau. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Jangan nanya perbuatan Allah, tapi siap-siap perbuatan kita akan ditanya oleh Allah. Maka tadi para hadirin yang ditanyakan, yang saya pahami adalah sebab-sebab yang dibolehkan dalam ilmu biologi, fisika dan seterusnya. Kalau memang itu adalah sebabnya kasat mata bisa dibuktikan dengan ilmu saat ini, maka tidak masalah. Ya, tetapi sebab perlu juga diingat, itu hanya sebatas sebab. Yang harus kita yakini, semua sebab ini ada al-musabbib yang menciptakan sebab. Itulah kajian tauhid. Bayangkan kalau guru fisika yang dengan cerdasnya dia bimbing dirinya dengan ilmu tauhid, subhanallah. Guru fisika yang bertauhid efeknya besar kepada murid-muridnya. Kedokteran yang bertauhid, dokternya bertauhid, masya Allah. Ya, karena kemusyrikan di zaman Nabi Isa gara-gara ilmu kedokteran dipertuhan. Maka kalau dokternya kajian tauhid, subhanallah. Ya, ini mungkin jawaban dari ana, dan karena waktu kita terbatas, sudah masuk waktu Isya, mohon maaf. Mungkin kita cukupkan pertanyaannya cukup satu saja. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.